sama itu ada pada orang tua kita. Kan masalah teh anu mana perlu bang arena kinje anu nata tahu kempes me mamite Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. lihat orang pada naik. Kemenangan hari ini kita tidak pantas melambangkan dengan pakaian indah, tidak pantas kita terharu-harungan hari ini. Apakah kemenangan hari ini ditandai dengan makanan yang lezat atau minuman yang segar? Kita tidak. Kita lihat di sebelah kita, di sebelah kita, di tengah-tengah kita hari ini ada anak-anak yatim. Mereka hadir, mereka rayakan hari raya ini. Bukan dengan pakaian baru, bukan dengan makanan yang enak. Anak-anak yatim kita hari ini berhari raya, bukan dengan sepatu yang baru. Hari ini kita melihat anak-anak kita yang masih punya ayah dan ibu mereka melompat dengan riang gembira siang kemari. Mereka pamerkan baju baru pemberian ayah. Mereka pamerkan sepatu baru yang dibeli oleh ibunya. Mereka pamerkan Patutu alula. sementara anak yatim yang ada di dekat kita, kemana mereka harus mengadu. Tapi tadi pagi mereka memanggil. Panggilan itu tidak akan pernah terjawab. Panggilan yang hanya disambut dengan hampa. Mereka adalah anak-anak kita bersama. Ketika di pagi hari raya, Rasulullah SAW berjalan menyeru umat Islam melaksanakan sholat Id. Beliau berjumpa dengan seorang anak perempuan yang sedang menangis di bawah pohon kayu. Kenapa engkau menangis, wahai anakku? Apakah bapakmu sudah tidak ada? Anak itu menjawab, bapakku sudah tidak ada, ya Tuhan. Apakah tidak ada baju baru yang tidak ibumu? Anak itu pun menjawab, tidak ada, ya Tuhan. Rasulullah SAW langsung menangis dan memeluknya dan dibawanya pulang. Kemudian diperintahkan Sayyidina Aisyah, mandikan dia wahai Aisyah, pakaikan pakaian terbaik, kasih dia uang. Rasulullah SAW ingin menyampaikan kepada kita umatnya hari ini, anak yatim adalah anak kita bersama. Jangan biarkan mereka terlunta-lunta di lautan air mata. Jangan biarkan mereka menangis terapung-apung dalam kesedihan. Kita adalah orang tua mereka. Tidak ada yang lebih dahsyat cobaan yang akan turun ke bumi ini ketika umat Islam tidak mempunyai anak yatim, tidak pedulikan anak yatim. Orang yang terlalu dari bidin, baiklah kamu orang yang mustahkan agama, itu orang-orang yang tidak mempedulikan anak-anak yatim. Uang yang kita berikan, santunan yang kita berikan kepada anak yatim, sejatinya adalah untuk menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang yang kita berikan bukan menyelamatkan hati mereka. Kalau saya sekiranya anak yatim itu diminta memilih uang yang berjuta-juta daripada orang tuanya yang sudah meninggal, Allah minta kembali, maka mereka pasti akan memilih orang tua yang sudah meninggal. Tidak ada nilainya uang yang kita berikan kepada mereka. Uang yang kita berikan tidak akan dapat menghapus kesedihan, tidak akan dapat menutup kesedihan yang menimpa mereka hari ini. Mereka adalah tanggung jawab kita bersama. Hidupkan mereka dengan kehidupan yang bahagia. Berikan mereka pelayanan terbaik dalam hidup. Karena Rasulullah SAW berjanji, Ana wa qatul yatimi fil jannati hakadha. Aku dan orang yang melihara anak yatim seperti ini dalam surga. Nabi keluarkan dua jemarinya untuk jari telunjuk dan jari tengah. Seperti itu dekatnya Nabi dengan kita yang melihara anak yatim. Kita yang jamaah putri yang berbahagia. Pada akhirnya, mari kita menatap kehidupan kita ke depan. Mari kita ubah pola kehidupan kita ini hari ini. Kita yang dulu materialistik, mari kita berubah menjadi orang yang gemar berinfak, bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada gunanya kebahagiaan di dunia ini dengan harta yang banyak, sementara kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang banyak tidak akan dapat menolong kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah yang mewah hari ini bertingkat ber-AC tidak bisa dibawa ke alam kubur. Hari ini jabatan yang tinggi, pangkat yang tinggi tidak mampu menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun mewahnya di dunia ini, paling sebatas umur. Tapi kalau bahagia di akhirat, kita akan bahagia untuk selama-lamanya. Berapapun miskinnya kita di dunia, paling kita miskin sebatas umur. Tapi kalau kita nanti miskin sengsara di akhirat, kita akan miskin sengsara untuk waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu hadirin yang datang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tamu itu pasti akan datang kepada kita. Bendera putih itu pasti akan hadir di rumah kita. Hari ini kita tidak sadar, kita masih memikirkan sesuatu yang belum tentu akan terjadi. Kita akan memikirkan 1, 2, bahkan 1 bulan yang akan datang. Namun kita tidak memikirkan bahwa apa yang akan terjadi. Ada tamu yang datang tidak diundang
tidak diundang pasti akan datang. Semakin itu akan datang menurut kita. Dia akan datang dan kedepannya tidak kita tahu di mana, kapan dan dengan cara apa dia datang. Allah Subhanahu wa taala merasakan semuanya. Sidang jamaah Idul Fitri yang berbahagia, Ramadan telah berlalu. Segala upaya kita lakukan untuk mendapatkan predikat takwa. Jangan pernah berubah sifat-sifat ketahuan kita. Jangan pernah mengindur kepercayaan kita kepada masjid. Jangan mengindur salat berjamaah kita ke masjid. Jangan pernah mengindur semangat salat sunnah kita. Jangan pernah mengindur semangat bersedekah kita. Jangan pernah mengindur semangat silaturahim kita. Mari terus tingkatkan pasca Ramadan agar kita betul-betul menjadi juara Ramadan. Agar betul-betul menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meraih kemenangan. Mudah-mudahan yang lebih sulit adalah mempertahankan kemenangan itu. Jangan jadikan Ramadan hanya bulan musiman, bulan musim ke masjid, musim berpakaian sopan dan lain sebagainya. Namun setelah Ramadan semua itu berlalu begitu saja. Wa tubatikir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahi hamd. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatika muqarrabin wa sallallahu alaihi wa sallam. Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ashabika wa baqiyati sahabatil mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Idul Adha yang Fitri yang berbahagia, mengakhiri khutbah kali ini, mari kita tundukkan kepala kita. Kita hadirkan hati kita di hadapan Zat yang memutuskan dan mengajukan kita. Dialah yang meletakkan takdir kehidupan kita. Seraya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hidayah dan rahmatnya senantiasa menyertai kita semua. Semoga kita menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Engkau saksikan kami duduk bersimpuh di atas tanah ini. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami samakan diri kami di antara kami, karena kami semua adalah hamba-Mu yang mengharap ampunan dari segala kesalahan. Ya Allah ya Rabb, kembali di hari suci ini kami mengharapkan wajah kami kepada-Mu, memohon belas kasih dan maghfirah. Kami sadar akan kesalahan dan kelalaian kami. Nikmat dan anugerah yang begitu banyak telah Engkau berikan kepada kami, belum kami balas dengan penghambaan yang semestinya kepada-Mu. Bahkan dosa dan maksiat sudah pernah kami luput dari keseharian kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Rabb, kami pun sadar dengan segala keyakinan bahwa kasih-Mu tidak berujung, ampunan-Mu tidak terbatas, ampunan dosa dan kesilapan kami yang selama ini terkadang lalai akan kewajiban kami sebagai hamba-Mu dan terhanyut akan nafsu dunia hanya sebagai tempat kesenangan kami. Curahkanlah rahmat dan belas kasih-Mu kepada kami, kepada kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang telah kembali kepada-Mu. Orang yang pertama memperkenalkan kami kepada-Mu, merawat, mendidik, dan membimbing kami dengan penuh kesabaran, keikhlasan, bahkan tak jarang air mata mereka tumpah akibat ulah kami. Ya Allah, jadikanlah setiap luka hati, tetes keringatnya dalam mendidik dan membesarkan kami. Sebagai penghapus dosa-dosa mereka, ampunkanlah mereka, terangilah kuburnya, lapangkanlah kuburannya bagi orang tua kami yang telah meninggal. Bimbing dan tunjukkanlah mereka yang masih bersama kami, dan jadikanlah orang tua kami orang mampu berbakti kepada orang kami. Tuntunlah tuntunan-Mu, Engkau Zat yang Maha mendengar dan mengabulkan doa.
Ya Allah, hiasi hati kami dengan makna kalimat Allahu Akbar agar kami dapat mencarkan cahaya tidak menyentuhnya. Bersihkan jiwa kami dengan kalimat La ilaha illallah agar seluruh amal perbuatan kami sesuai dengan petunjuk. Ya Allah, terimalah segala perbuatan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pertama kita jauh tempat bersama masih ada acara dari Bapak Kepala Desa. Namun sebelumnya kami persilakan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Musbah pada hari ini yang telah menjelaskan kepada kita begitu lengkap begitu jelas. Nah, setidaknya ada 4 hal yang kita petik di dalam khutbah tadi, yakni bahwa bulan puasa ini adalah merupakan sahabat. Ya, sahabat yang telah meninggalkan kita. Oleh karena itu, bagaimana supaya sahabat ini tidak sia-sia pergi saja, maka ambillah pelajaran apa